kita semua. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang tahu kedalaman isi hati kami Tuhan. Karena itu kami berserah penuh kepadamu. Kami meminta Engkau yang mengambil alih kehidupan kami, karena Engkau adalah yang menciptakan kami. Engkau juga yang memiliki hidup kami. Kami berserah Tuhan. Dalam tangan-Mu Tuhan hidup kami. Pribadi yang mengenal hatiku.
siap untuk menerima berkat firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Shalom saudara. Apa kabar hari ini? Kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Kita diberikan kesempatan untuk menghirup udara. Kita diberi kesempatan untuk boleh membuka mata. Kita diberi kesempatan untuk menikmati makanan yang kita suka. Dan itu adalah berkat kemurahan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin menyapa saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada hari ini. Pastikan bahwa saudara sedang berkumpul bersama dengan keluarga saudara. Jika engkau suami berkumpul dengan istrimu, jangan berkumpul dengan istri orang lain. Jika engkau istri berkumpul dengan suamimu, jika engkau orang tua berkumpul dengan anak-anakmu, dan disitulah engkau berbicara, menyebut nama Tuhan, membangun mesbah keluarga saudara, sehingga saudara dapat menikmati berkat pemeliharaan Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini kita melihat, hari-hari ini kita bisa merasakan bagaimana kehidupan kita semakin hari semakin berat. Kehidupan kita semakin hari semakin terasa sangat membuat hati kita berdebar-debar. Apakah masih bisa berlanjut untuk hari esok? Apakah masih bisa berlanjut untuk minggu besok? Apakah masih bisa berlanjut untuk bulan besok? Oleh sebab itu saudara, kita kembali kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang mencari Tuhan, hidupnya akan merasa aman. Saudaraku, dalam ilmu komunikasi, hal yang paling menentukan keberhasilan komunikasi dan disebut komunikasi yang sehat adalah memasang kedua telinga, punya kekuatan mendengar. Untuk keberhasilan connecting, untuk kliknya suatu hubungan dibutuhkan telinga yang lebar. Jadi ada kekuatan mendengar untuk membangun komunikasi sehingga menikmati hasilnya saudara. Demikian juga saudara dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kapan kita merasa klik dengan Tuhan? Kapan doa kita merasa klik dengan Tuhan? Dan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan kitab Perjanjian Lama, kitab Zakaria, pasal yang ke-7 saudara. Di situ saya menemukan banyak hal. Ada banyak hal yang membuat kita, mengapa selama ini doa-doa kita, permohonan kita, permintaan kita belum klik dengan hati Tuhan, sehingga terasa doa kita mentok di plafon, tidak sampai ke hadirat Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan membaca bacaan Alkitab kita, kitab Zakaria pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 14. Dengarkan, maka kamu pun akan didengar. Dengar, kamu akan didengar. Jika kamu mau memasang telingamu untuk mendengar, maka pernyataanmu pun akan didengar. Zakaria pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Pada tahun yang keempat zaman Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Zakaria pada tanggal 4 bulan ke-9, yakni bulan Kislev. Ayat yang kedua, adapun penduduk Betel telah mengutus Sarezer dan Regem-melek serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan,
Sampai di situ saudaraku, sampai pada frase kalimat untuk melunakkan hati Tuhan. Saudaraku, ketika saya membaca bagian ini, apa yang dimaksud dengan kata melunakkan hati Tuhan? Berarti selama ini, ya, kenapa kita berdoa sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, sepertinya tidak menyentuh hati Tuhan. Sepertinya Tuhan itu hatinya keras. Sehingga muncul dalam ayat yang kedua ini kata melunakkan hati Tuhan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, bagaimana melunakkan hati Tuhan? Bagaimana membuat hati Tuhan itu lunak ketika kita berdoa, ketika kita memohon, ketika kita meminta kepada Tuhan, sehingga hati Tuhan itu tergerak belas kasihannya, saudara. Nah, kata melunakkan hati Tuhan itu dengan kata lain meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon berkatnya. Nah, semua itu bisa dirangkum dalam satu kata, adalah menyembah. Jadi melunakkan hati Tuhan dapat dikatakan sebagaimana kita bisa menyembah Tuhan. Bukan hanya sekedar kita berkata-kata dalam doa kita yang tanpa makna. Harusnya doa kita adalah penyembahan kita. Hidup kita adalah penyembahan kita. Pekerjaan kita adalah penyembahan kita. Pernikahan kita adalah pernikahan kita juga penyembahan kepada Tuhan. Hubungan kita dengan orang lain juga termasuk bagian penyembahan kepada Tuhan. Kalau ini yang dilakukan oleh umat Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa janji pemeliharaan Tuhan itu akan segera dinikmati. Tuhan akan memerintahkan berkatnya kepada umatnya yang bisa membuat hati Tuhan itu tergerak. Hati Tuhan menjadi bergejolak untuk memberkati umatnya. Ya, tergeraklah hatinya, itu berasal dari kata to bubble up, bergejolak untuk melakukan sesuatu. Nah, saudaraku, untuk melunakkan hati Tuhan, berarti selama ini ya, atau selama itu pada zaman Zakaria, seolah-olah permohonan doa umatnya tidak didengar oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak punya telinga. Seolah-olah Tuhan itu hatinya sekeras batu. Padahal sudah berteriak-teriak, sudah kasih persembahan, sudah melayani, tapi kenapa permohonannya kepada Tuhan tidak pernah dijawab oleh Tuhan? Sehingga kalimat ini menunjukkan untuk melunakkan hati Tuhan. Bagaimana hati Tuhan bisa cair ketika kita berbicara, berdoa kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ketiga, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan. Dari rumah Tuhan. Jadi sentralitas ibadah orang yang percaya kepada Tuhan tetap ada di rumah Tuhan. Semesta alam dan kepada Nabi. Demikian, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Bertahun-tahun lamanya berapa tahun, saudara? Nah, saudara, di situ setelah saya lihat, saya baca terdapat kalimat selama 70 tahun mereka menangis, mereka berpantang, mereka meratap, mereka berpuasa. Tapi
selama 70 tahun itu Tuhan seolah-olah hatinya sekeras baja, telinganya tertutup untuk doa-doa umatnya. Kenapa itu terjadi, saudara? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, haruskah kami sekalian menangis dan berbantah dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Kenapa harus berbantah? Kenapa harus menangis? Harusnya ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, kita itu bawaannya harusnya rileks. Kalaupun menangis, menangis dalam kebahagiaan, bukan menangis dalam penderitaan, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa umat yang mengaku percaya kepada Tuhan seolah-olah tanpa bukti pemeliharaan Tuhan? Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa hal itu bisa terjadi? Seolah-olah janji pemeliharaan Tuhan itu tidak bisa tergenapi dalam kehidupan umatnya. Kenapa, saudara? Bagaimana cara melunakkan hati Tuhan? Bagaimana membuat hati Tuhan cair? Bagaimana kita ngomong, berbicara kepada Tuhan itu bisa klik, sehingga hati Tuhan tergerak untuk memberkati hidup umatnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada hal yang melatar belakangi dalam kehidupan orang Israel pada waktu itu. Pada ayat yang keempat dikatakan, maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku. Bunyinya ayat yang kelima, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun, 70 tahun, saudara, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Pertanyaannya sangat mengejutkan. Selama 70 tahun berpuasa, mengadakan puasa, rutinitas puasa, selama 70 tahun mengadakan pantang, tapi doanya tidak sampai menyentuh hati Tuhan. Ketika kamu berpuasa dan meratap, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Saudara, ibu bapak yang dikasih Tuhan, jika hari ini engkau sedang melakukan berpuasa, engkau sedang berpantang, apa yang menjadi motivasi yang saudara kerjakan? Apa yang membuat hidup saudara itu melakukan sesuatu yang saudara kerjakan sesuai dengan motivasi yang saudara pikirkan? Sehingga dipertanyakan oleh Tuhan, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Engkau berpuasa untuk apa? Engkau berpantang untuk apa? Engkau berdoa untuk apa? Apakah semuanya untukmu, 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 untukku, 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 ataukah untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan? Nah, kalau semuanya untuk Tuhan, bagianku mana, Tuhan? Saudaraku, jika kau hari ini berpikir bahwa apa yang kau lakukan adalah untuk kepentinganmu, maka akan merasa sulit janji pemeliharaan Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan. Kenapa? Karena jika semua hanya untuk kepentingan dirimu sendiri, engkau berjuang dengan kekuatanmu, maka yang kau dapatkan adalah sebanding dengan usahamu, tanpa ada yang mengalami hal yang spektakuler. Engkau bekerja, engkau mendapat upah. Tapi jika yang engkau kerjakan seperti dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang engkau kerjakan, kerjakanlah segala sesuatu itu untuk Tuhan. Jadi
yang kita kerjakan selama ini adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa pun sebagai penyembahan kepada Tuhan. Kita bekerja pun sebagai penyembahan kepada Tuhan. Kita menikah pun, kita menikah sebagai penyembahan kepada Tuhan. Kita punya anak pun harusnya kita memiliki anak, memelihara anak, merawat anak sebagai penyembahan kepada Tuhan. Sehingga janji pemeliharaan Tuhan itu akan tergenapi dan dinikmati oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-6, dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Saudara-saudara, pantang makan hanya untuk kepentingan saudara. Adakah untuk kepentingan Tuhan? Saudara berpuasa hanya untuk kepentingan saudara. Adakah untuk kepentingan Tuhan? Saudara berdoa hanya untuk kepentingan saudara. Adakah untuk kepentingan Tuhan? Bukankah semuanya itu untuk dirimu sendiri? Supaya bisa bertahan hidup. Tuhan, apalagi kalau lagi ulang tahun saudara, ya, pengennya didoakan panjang umurnya. Kalau panjang umur itu mau ngapain saudara? Saya berpikir mau panjang atau pendek umur saya, tapi kalau kehidupan saya tidak ada berguna, tidak bermanfaat, tidak dapat dinikmati oleh orang lain, alangkah indahnya, alangkah lebih cepat kalau segera bertemu dengan Tuhan. Kehidupan akan lebih indah daripada hidup di dunia ini penuh dengan penderitaan. Saudaraku, coba pikirkan ulang, apa yang menjadi tujuan hidup saudara hari ini? Ayat yang ke-7, bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaraan para nabi yang dahulu, ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang dan masih sentosa, dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami. Saudara, bagian ayat selanjutnya dasar pemeliharaan Tuhan di ayat yang ke-8. Apa yang harus kita kerjakan supaya kita dapat menikmati janji pemeliharaan Tuhan, dapat menikmati janji firman Tuhan, saudara? Ayat 8, firman Tuhan datang kepada Zakaria, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakan hukum yang benar. Laksanakan hukum yang benar, itu bagian frase yang pertama. Dan tunjukkanlah kesetiaan, frase yang kedua. Frase yang ketiga, kasih sayang kepada masing-masing. Kenapa hari-hari ini orang sulit mengasihi? Kenapa hari-hari ini orang sulit mengasihi orang lain? Kenapa hari-hari ini orang lebih cenderung mementingkan kepentingannya sendiri? Kalau kita balik ke depan, saudara, dari urutan ke belakang, orang bisa punya kasih sayang, orang bisa mengasihi kalau dia punya kesetiaan. Orang bisa setia kalau dia melakukan hukum yang benar. Hukum yang benar itu adalah firman Tuhan. Hukum yang benar itu adalah Alkitab, firman yang sudah tertulis, firman yang sudah diilhamkan oleh para nabi dan dicatat dan dituliskan, dan hari ini kita punya dalam bentuk buku, dalam bentuk Alkitab. Dan ketika itu kita nikmati dan kita lakukan, maka akan muncul kesetiaan. Orang yang suka menikmati firman Tuhan, dia akan timbul iman. Setelah timbul iman, orang itu akan melakukan dan menghidupi firman, sehingga yang namanya kesetiaan bukan barang langka. Hari-hari ini ada banyak orang yang tidak setia. Orang yang, bagaimana mungkin orang itu bisa setia kepada Tuhan? Setia dengan pasangannya pun susah, setia dengan pekerjaan pun susah, setia dengan tugas tanggung jawab pun susah, setia dengan janjinya pun susah. Saudara, coba periksa kehidupan saudara. Pada waktu dulu menikah, saudara berdoa minta kepada Tuhan, Tuhan, saya pengen punya anak.
Setiap orang menikah pasti ada salah satu keinginannya adalah memiliki anak. Tapi sekarang ketika engkau dikasih anak dalam keluargamu, apa yang kau lakukan untuk anakmu? Bukankah ketika kau meminta kepada Tuhan penuh dengan janji-janji manis? Kalau Tuhan beri aku seorang anak, aku akan merawatnya. Dan engkau membawa anakmu yang baru lahir datang melakukan penyerahan anak kepada Tuhan. Dan ketika dijawab, apakah engkau mau memelihara, merawat, dan mendidiknya untuk takut akan Tuhan? Ya, saya percaya, saya mau. Tapi hari ini coba cek, periksa hidupmu. Apakah benar engkau sudah melakukan apa yang menjadi nasarmu? Apakah benar engkau sudah melakukan apa yang menjadi janjimu pada waktu itu? Kalau engkau sekarang hari ini engkau tidak bisa setia dengan pasanganmu ketika engkau menikah, apakah engkau ingat bahwa engkau di situ bersumpah setia akan seia sekata, sehidup semati, sampai mau menceraikan, bukan sampai pertengkaran menceraikan. Nah saudara, laksanakanlah hukum yang benar, laksanakanlah, lakukanlah, taatilah firman Tuhan, dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Ayat yang ke-10, janganlah menindas janda. Janganlah menindas janda. Yang dimaksud janda dalam Alkitab yang perlu kita santunin, yang perlu kita, yang sangat membutuhkan penopangan kita adalah janda di atas 60 tahun. Bukan janda umur 30 tahun, saudara. Kalau janda umur 30 tahun itu sangat menggemaskan, ya. Bukan perlu ditolong. Saudara yang perlu ditolong. Nah, saudaraku, janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing, dan orang miskin. Orang miskin akan selalu ada, karena tidak semua janji pemeliharaan Tuhan tergenapi dalam kehidupan umatnya. Makanya orang miskin akan selalu ada. Dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Jangan sampai ada niat jahat sedikit pun terhadap saudaramu, terhadap temanmu, terhadap sahabatmu, terhadap sesamamu. Jangan ada sedikit pun niat jahat dalam hatimu. Ingat saudara, bahwa apa yang kau kerjakan akan kembali kepadamu. Jangan menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Saudara, pada Zakaria 8 ayat yang ke-16, itu harus kamu lakukan. Itu senada dengan ayat yang ke-9 pada pasal yang ke-7. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Itu dari aplikasi dari laksanakan hukum yang benar, lakukanlah firman Tuhan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, berlakulah jujur, berlakulah setia, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang, ya, yang mendatangkan damai. Saudara, catat baik-baik pesan firman Tuhan hari ini. Jika engkau mau menikmati berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu, camkan ini baik-baik. Hafalkan pada ayat yang ke-9, laksanakanlah hukum yang benar, tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Pada pasal 8 ayat 16, berkatalah yang benar seorang kepada yang lain, yang mendatangkan damai sejahtera. Jika kata-katamu tidak bisa mendatangkan damai di hatimu, apalagi bisa mendatangkan damai untuk orang lain. Jika engkau tidak bisa berdamai dengan dirimu sendiri, bagaimana engkau bisa berdamai dengan orang lain? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat mengasihimu, Tuhan sangat menyayangimu, sehingga Dia memberikan pengampunan. Dia membuka tangannya lebar-lebar untuk menerima saudara kembali.
buka hati, buka mata. Berkatalah yang benar. Berkatalah benar seorang kepadanya. Dasar pemeliharaan Tuhan ini sangat menentukan hidupmu terpelihara hari ini dan hari esok. Walaupun situasi dan kondisi sangat tidak memungkinkan secara logis. Saudara, bagaimana mungkin kita bisa makan, bisa belanja, kita bisa makan enak selama ini kita tidak kerja? Sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dapat penghasilan dari mana? Mungkin engkau bisa kerja, tapi hasilnya tidak seberapa. Ada banyak perusahaan hanya bisa untuk operasional harian saja sudah mengucap syukur kepada Tuhan. Hari-hari ini banyak pengusaha mulai berpikir keras. Banyak pengusaha mulai memikirkan bagaimana perusahaan tetap hidup. Tapi jika engkau percaya, perusahaanmu, usahamu akan terpelihara oleh Tuhan, sehingga di situasi sesulit apapun engkau masih akan mendapatkan keuntungan. Pegang janji firman Tuhan sebagai dasar pemeliharaan Allah dalam kehidupanmu. Berkatalah benar, lakukanlah firman Tuhan, tunjukkanlah kesetiaan, saudara. Hukum pemeliharaan Tuhan yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Alamatnya saja nggak tahu, ya. Jika engkau tahu apa yang kau inginkan, kau akan segera mungkin mencari tahu alamatnya di mana dan kau akan segera menuju TKP. Setelah itu koma, saudara. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kata ditambahkan itu menunjuk kepada sesuatu yang sudah ada, bukan yang belum ada. Beda dengan kata diberikan kepadamu. Jika kau melakukan sesuatu, kau akan mendapatkan sesuatu. Tapi di sini dipakai kata ditambahkan, berarti sesuatu itu sudah ada dan tinggal diberikan. Saudara, semuanya itu akan ditambahkan. Jadi, saudara, pemeliharaan Tuhan itu adalah berkat tambahan. Kalau berkat tambahan, sesuatu itu sudah ada, tinggal bagaimana menemukan klik dengan hati Tuhan supaya Tuhan itu langsung perintahkan, memberikan komando untuk memerintahkan malaikatnya untuk mengirim berkatnya dalam kehidupan saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ia akan memberikannya kepada kalian. Nah, ini pakai logat Sumatera, saudara. Ia akan memberikannya kepada kalian jika kalian mengutamakan Dia dan hidup menurut kehendaknya. Rupanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu berbicara masalah fokus kepada Tuhan, mengutamakan Dia, hidup menurut kehendaknya, yang di dalam satu katakan tadi di pasal yang ke-7 ayat yang kedua, bagaimana cara melunakkan hati Tuhan, itu berbicara masalah penyembahan kepada Tuhan, proskuneo, ya, mengutamakan Dia dan hidup menurut kehendaknya itu sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan secara tulus dengan sukacita. Semuanya itu ditambahkan kepadamu, semuanya itu akan diberikan kepadamu, semua itu akan di-delivery. Selama ini masih ada stok di gudang, saudara, belum OTW, belum gosen, ya, masih ada di gudang, disimpan, dan kuncinya masih baru. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah. Usahakan dahulu supaya Allah memerintah. Tapi pada dasarnya siapa sih yang mau diperintah-perintah, saudara? Apalagi yang sudah merasa umurnya sudah tua,
apalagi yang merasa sudah banyak berpengalaman, apalagi yang sudah pintar, apalagi yang sudah sarjana. Apakah merasa senang ketika mendapat perintah, mendapat instruksi, mendapat komando? Apakah akan segera dilakukan? Dibutuhkan kerendahan hati, sudah. Tapi mau gak mau, jika kita mau membangun hubungan dengan Tuhan, kita harus merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Kalau siap diperintah, kita siap melaksanakan perintah. Maka semuanya yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Yang lain yang tidak kau butuhkan pun akan dikirim untukmu, akan dikirim. Walaupun kau belum mendesak memerlukannya, akan dikirim kepadamu, ditambahkan kepadamu. Jadi jika Tuhan punya stok, engkau pun juga akan punya stok cadangan. Bukan hari ini untuk hari ini. Seringkali banyak orang Kristen memakai dasar ayat yang selalu menjadi nomor satu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Belajarlah mengucap syukur dengan gajimu. Tapi keinginanmu lebih daripada apa yang kau katakan. Kebohongan publik kepada Tuhan. Kau megang ayat, cukupkanlah dengan gajimu, tapi keinginanmu banyak. Sama aja bohong. Kalau engkau ingin menikmati hal yang lebih, lakukan hal yang lebih. Usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendak. Semuanya akan ditampakkan kepada saudara. Saudaraku, mengapa? Kembali ke ayat yang kedua. Mengapa orang Israel, umat Yehuda itu doanya ditolak oleh Tuhan? Doanya tidak dijawab oleh Tuhan, sehingga mereka bermaksud ingin melunakkan hati Tuhan. Mereka memohon berkat kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon kemurahan Tuhan. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya lawan, ditutupkan telinganya, saudara, dengan tangannya, dilintangkannya baunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Ketika firman Tuhan disampaikan, ada banyak orang ketika itu sulit untuk menerima. Padahal firman Tuhan itu gak usah dipilih-pilih. Firman Tuhan itu harus ditelan, dikunyah, dinikmati. Dikunyah dulu deh, bukan ditelan dulu. Dikunyah, ya, dinikmati baru ditelan. Baru akan berefek dalam sirkulasi metabolisme tubuh kita, saudara. Ya. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Masalah pertama adalah doa yang tidak terjawab adalah tidak menghiraukan firman Tuhan dan menutup telinganya untuk hal yang benar. Pada ayat yang ke-12, mereka membuat hati mereka keras seperti batu ambril. Saudaraku, hati sekeras batu ambril itu bukan hanya sekedar keras, tapi sangat melukai ketika terkena dengan benda yang lain, membuat goresan, membuat luka, membuat tipis. Ambril, tahukah ambril? Ambril itu amplas. Ya, ambril dalam bahasa yang saya tahu di Malang, di Jawa Timur, bahwa ambril itu kertas amplas untuk menggosok supaya sesuatu yang kita gosok dengan ambril itu halus, sudah. Nah, di sini sekeras itukah seperti batu ambril? Keras hatinya, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para
Tapi yang dahulu, ketika firman Tuhan disampaikan, apakah saudara terima? Ketika firman Tuhan disampaikan, apakah saudara nikmati? Ketika firman Tuhan disampaikan, apakah itu mengurangi kuota saudara, pulsa saudara, sehingga klik off, bukan klik on, saudara? Jika engkau ingin menikmati, yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Ini yang harus ditolak, saudara. Terima firman, jangan menolak firman. Buka telinga, jangan tutup telinga. Saudara, orang yang menutup telinga kecenderungan yang seperti yang saya alami. Jika saya ingin segera tidur, maka hal yang akan saya lakukan adalah melintangkan tangan saya untuk menutupi lubang telinga saya. Jika lubang telinga saya tertutup, maka saya akan segera tidur. Jika lubang telinga saya masih terbuka, akan terdengar suara-suara yang akan masuk, saudara. Saudara, sebenarnya saya ingin tertawa bahagia, tapi tidak enak, saudara. Nanti ada yang menangis, ya. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Jangan sampai murka Tuhan yang hebat itu datang dalam kehidupan saudara gara-gara saudara menolak firman. Saudara menutup telinga terhadap firman. Kalau firman saja sudah ditolak, ngapain kita panggil-panggil nama Tuhan? Haleluya, haleluya. Apa kau kira Tuhan senang dengan nyanyianmu? Ya, jangan sampai datang murka yang hebat daripada Tuhan. Bagaimana supaya murka Tuhan itu menghindari kita? Bagaimana murka Tuhan itu menjadi hal yang tidak akan terjadi dalam kehidupan kita? Kita membuka telinga kita lebar-lebar, kita menerima dengan senang hati kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih, dengar, maka kamu pun akan didengar. Ayat yang ke-13, seperti mereka tidak mendengar pada waktu dipanggil, demikian aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Mengapa umat Israel pada waktu selama 70 tahun berteriak-teriak kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meratap kepada Tuhan, tapi tidak pernah terikatkan doanya itu didengarkan oleh Tuhan? Kenapa? Karena mereka menutup telinganya. Ketika Tuhan memanggil mereka, mereka menutup telinganya. Ketika mereka berbicara melalui nabi-nabinya, mereka menolak pengajaran firman Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam, apa yang kau kerjakan akan kembali kepadamu. Apa yang kau lakukan akan kembali kepadamu. Oleh sebab itu aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka, dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Kesunyian, lonely, tanpa siapa-siapa. Kau akan sendirian, dan orang yang merasa banyak kesepian dia akan cepat mati, karena akan mengikis hatinya. Dia tidak punya semangat, tidak ada bara kehangatan dalam hatinya, dalam hidupnya, sehingga membuat hatinya kecut. Yang ada adalah sakit, penyakit bermunculan, saudara. Dengarkan, maka kamu akan didengar. Dengarkan, maka kamu akan didengar. Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nikmati kunyah dan telan. Firman Tuhan itu manis seperti madu, indah, tidak seindah yang lain. Firman itu lebih indah daripada yang lain. Saudaraku yang dikasih, setialah beribadah.
orang-orang yang setia yang akan berhak menerima tambahan. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hanya orang-orang yang setia beribadah, dia akan menikmati janji pemeliharaan Tuhan. Zakaria 9 ayat 8, aku berkemah dekat rumahmu. Aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Saudaraku, aku berkemah di dekat rumahku, itu artinya ketika engkau beribadah, Tuhan sendiri yang menjagai engkau. Tuhan sendiri yang mengawal engkau. Tuhan sendiri yang mengawasi engkau. Dan Tuhan sendiri yang memberkati engkau. Mazmur pasal 91 ayat 9, sebab engkau menjadikan Tuhan pembelamu, yang maha tinggi kau jadikan pelindungmu. Ayat 10, maka engkau tak akan kena bencana, paceklik kah, sakit penyakit kah, kebangkrutan kah, itu akan terhindar dari kehidupanmu. Itu pun jika engkau percaya, saudara. Jika engkau gak percaya, ya gak apa-apa. Apa yang kau percayai, itu yang kau terima. Ya, maka engkau tak akan kena bencana, rumahmu tak akan kena ditimpa malapetaka. Allah menyuruh malaikatnya menjagai engkau, untuk melindungi engkau kemana saja engkau pergi. Alangkah indahnya, saudara, kita punya bodyguard yang tidak harus bayar. Kalau saudara menyewa bodyguard, kalau saudara mempekerjakan satpam, berapa uang yang harus saudara keluarkan untuk menggaji mereka? Sementara ini Tuhan memberikan pengawalan secara gratis dan cuma-cuma dalam kehidupanmu, hanya ketika engkau setia beribadah. Kembali baik-baik, catat-catatkan firman Tuhan, catat baik-baik. Mazmur 91, saudara. Allah akan menyuruh malaikatnya menjagai engkau. Mazmur 118 ayat 26, diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Kami berkati kamu dari rumah Tuhan. Hanya orang-orang yang setia beribadah yang pulang membawa berkas-berkasnya. Hidupnya akan menjadi kegenapan janji pemeliharaan Tuhan. Janji firman Tuhan yang dulu disampaikan oleh para nabi kepada umatnya pada waktu itu masih berlaku sampai hari ini. Bahwa orang-orang yang setia dan melakukan kebenaran firman Tuhan, hidupnya diberkati oleh Tuhan, pelihara oleh Tuhan, mengalami pengcoveran oleh Tuhan, dikawal oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Adakah kau percaya hari ini bahwa Tuhan sanggup memelihara hidupmu di tengah-tengah situasi kehidupan new normal? Kehidupan new normal itu bukan sesuatu yang gampang, karena kehidupan new normal di era ini penuh dengan biaya operasional. Saudara harus beli hand sanitizer, saudara harus beli tisu basah, saudara harus beli hal yang lain untuk mengamankan dirimu. Tapi saya percaya, jika kau percaya kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya, hidupmu akan terpelihara. Saya mau berdoa untuk kehidupan saudara yang di rumah maupun yang dalam perjalanan. Engkau yang hari ini sakit, dalam berkat nama Yesus, berkat kesembuhan itu terjadi atas hidupmu. Jika kau percaya hari ini bahwa Yesus sanggup menjamahmu, Yesus sanggup memberkati hidupmu dengan berkat kesembuhan, mukjizat itu masih ada dan masih nyata dalam kehidupan orang percaya. Dalam berkat nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah kuat dalam berkat nama Yesus. Saudara, jika kau hari ini dalam kondisi kalut, kondisi bingung, kondisi buntu,
entah itu dalam pekerjaanmu, entah itu dalam rumah tanggamu. Saya mau berdoa untuk saudara, jika kau percaya kepada Tuhan dan mau meneliti kebenaran firman Tuhan, janji-janji Tuhan dan melakukannya, maka akan ada jalan keluar, maka akan ada hasil yang maksimal yang membawa keberuntungan dalam usahamu. Dalam berkat nama Yesus, jika kau percaya, Tuhan sanggup memberkati pekerjaan, Tuhan sanggup memberkati usahamu. Di situasi sesulit apapun, aku akan menikmati keuntungan dalam kehidupanmu. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu jika kau mengutamakan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu. Dalam nama Yesus, diberkati pasanganmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak kamu. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang baru akan diperintahkan mendatangi hidupmu, mendatangi keluargamu, mendatangi pekerjaanmu. Di dalam berkat nama Yesus, jika kau percaya, masih ada mukjizat dalam kehidupan. Dalam berkat nama Yesus, diberkatilah pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati warungmu, diberkati jerih lelah dan pekerjaan tanganmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan sanggup membuat usahamu berhasil dan menikmati keberuntungan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, hari ini Tuhan sanggup mengadakan perkara yang besar dan ajaib dalam hidupmu. Katakan amin, amin, amin. Haleluya, shalom.